Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Setelah kita dulu membahas tentang hakikat roh, kemudian berkesimpulan pada akhirnya dengan dalil-dalil yang ada bahwa roh adalah makhluk, dan inilah yang disepakati oleh para salafun saleh. Dan pembahasan kita insyaallah pada malam hari ini yaitu kaifiyatu qabdi ruhi al-mutawaffa wa ma'aluha ba'da wafatihi, yaitu proses pencabutan nyawa orang yang meninggal dunia dan ma'aluha ba'da wafat, kemana kembalinya ruh setelah kematian. Ini pembahasan yang kalau saya bicara ini hati saya gemetar, karena ini menggambarkan suatu peristiwa yang kelak pasti kita alami. Ada hadis yang panjang yang bercerita tentang perjalanan kematian seorang hamba yang beriman dan hamba yang kafir. Mudah-mudahan pembahasan hadis ini yang panjang ini dapat kita bahas secara tuntas pada malam hari ini insyaallah. Telah tersebut keterangan tentang proses kematian dan kembalinya ruh setelah kematian, dan ini diceritakan secara panjang lebar oleh Rasulullah SAW dalam hadis Al-Bara bin Azib yang panjang. Berikut nas daripada hadis itu. Anil Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau sahabat Nabi yang mulia ini Al-Bara bin Azib bercerita, kunna fi janazatin fi Baqi'il Gharqad. Dahulu pernah kami sedang membawa jenazah atau mengantarkan jenazah fi Baqi'il Gharqad sampai ke pemakaman Baqi' Al-Gharqad. Baqi'ul Gharqad itu nama pemakaman. Al-Gharqad itu pohon orang-orang Yahudi yang kelak nanti akan dijadikan tempat persembunyian mereka ketika dikejar oleh kaum muslimin. Nanti menjelang datangnya kiamat, kita tidak tahu kapan, bahwa orang Yahudi nanti akan dihabisi oleh kaum muslimin. Bahkan ketika mereka bersembunyi di belakang batu atau belakang pohon, maka pohon itu akan berkata atau batu itu akan berkata dengan benar-benar berbicara kepada orang mukmin, bukan sebagai perumpamaan, tapi betul-betul akan berbicara dan memanggil orang muslim, ya Abdullah, ya Muslim, atau ya Abdullah, wahai hamba Allah, wahai orang Islam. Hada warai Yahudi, uqtul, hai hamba Allah, hai orang Islam, di belakang saya ini bersembunyi orang Yahudi, bunuh dia. Dan orang Yahudi meyakini hadis ini, tapi bodohnya mereka, mestinya mereka itu masuk Islam, selamat.
Tapi yang mereka lakukan apa sebagai kebodohan mereka? Mereka membuka lahan yang besar yang mereka tanami pohon wortel, dan itu disebutkan dalam tahun sekian, saya lupa itu ada di dalam, jadi tahun 1500 sekian, 1000 sekian, 1000 sekian, mereka berusaha menanam tapi kemudian sudah banyak mati. Mereka menanam lagi mati, dan termasuk di Baqi ini dulunya dikatakan Baqiul Gharqad karena dikatakan sebagian riwayat dulunya adalah banyak ditanami pohon-pohon gharqad, tapi kemudian Allah matikan. Dan ini mengisyaratkan bahwa orang-orang Yahudi itu sesungguhnya mereka mengimani kebenaran riwayat dari Nabi SAW. Tapi kebodohan mereka, kenapa mereka tidak mau masuk Islam? Kalau mereka masuk Islam selamat. Karena yang dibunuh di sini Yahudi yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selintasannya itu tentang al-gharqad. Itu nama pohon, kecuali di sini kecuali pohon gharqad ketika mereka sembunyi di belakang gharqad, maka pohon gharqad ini tidak akan memberitahukan orang Yahudi. Tidak akan diberitahukan kepada kaum muslimin tentang persembunyian orang Yahudi di belakangnya. Bagaimana bentuk pohon gharqad? Sekarang sudah di googling aja, cari di Google itu nanti akan muncul pohon gharqad. Kemudian kita lanjutkan, berkata Al-Bara bin Azib, kunna fi janazatin fi Baqi'il Gharqad, pernah kami sedang menunggu jenazah di Baqi'il Gharqad. Fa'atana Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqa'adna haulahu ka'anna ala ru'usina at-tayr. Maka kami pun duduk di sekitar Nabi menunggu Nabi. Itu kebiasaan para sahabat, kalau duduk di majlisnya Nabi mereka mendekat dan menunggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka sangat dekat. Nabi itu sangat dekat dengan sahabat-sahabatnya. Ka'anna ala ru'usina at-tayr. Duduknya kami di sekitar Nabi seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Maknanya apa? Seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Apa maknanya? Anteng. Sampai-sampai burung pun merasa nyaman di kepala. Seolah-olah itu gambarannya. Karena burung tidak akan hinggap di tempat yang bergoyang atau di tempat makhluk bernyawa. Pada saat para sahabat duduk di sekitar Nabi, maka mereka duduk dengan penuh khusyuk, tunduk dan tenang sehingga seperti pohon, dan burung pun mau hinggap di atas kepalanya. Ini perumpamaan untuk menunjukkan tenangnya para sahabat di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di majlis-majlis itu. Wa huwa yulhadulah, dan pada saat itu sedang digali. Jadi kalau kita kan sekarang begitu ada orang meninggal langsung pesan penggalian. Kalau dulu enggak, begitu ada orang meninggal langsung diproses, dimandikan, kemudian dikafani, kemudian langsung diusung dibawa ke pemakaman. Disolati dulu, makani disolati, kemudian disolatinya pun di tempat terbuka, tidak di masjid. Di masjid itu hanya sekali ketika Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu wafat, maka Nabi SAW menyolatinya di masjid. Tapi kalau zaman sekarang hampir sholat jenazah selalu di masjid dan hampir tidak pernah di tanah lapang kecuali saat Covid. Nah, saat Covid ini sunnah menyolati jenazah dilaksanakan, disolatinya di jalan di depan masjid, jenazahnya tapi nggak turun, ada di dalam mobil ambulan. Ini masih muncul belakang. Yang awal meninggal di zaman Covid awal, la ilaha illallah, nggak tahu yang nyolatin siapa, di mana nyolatinya. Sampai saya pernah melihat ada video ini para petugas kesehatan sedang menyolati jenazah, imamnya pakai rukuk. Imamnya menyolati jenazah pakai rukuk, pakai iktidal. Makmumnya bingung, tengok-tengok. Allah kabir. Saya pernah diceritain ada orang disuruh ngimami sholat jenazah, rupanya orang ini nggak paham atau lupa. Dia sholat pakai rukuk, pakai sujud 2 rakaat. Ditanyain,
Saya nggak tahu panggilannya apa syekh, apa ustadz, apa guru. Kenapa kok sholat jenazah? Antum menyolati jenazah, antum menyolati jenazah kok pakai sujud? La ilaha illallah. Katanya dijawabnya, ini banyak dosanya besar, jadi harus pakai itu kalau sujud. Ini nggak betul. Ini juga candaan yang tidak baik, karena dia terkait dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Dan itu katanya betul-betul terjadi di satu negeri, bukan di Indonesia, di daerah Turki kalau tidak salah, sebagai ibroh. Ya ini di sini bahwa yulhadulah, ketika sudah disolati, hanya Utsman bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, seingat saya dalam riwayat ini menyebutkan yang Nabi menyolatinya di dalam masjid. Dan itu dijadikan dasar oleh para ulama bolehnya menyolati jenazah di dalam masjid. Tapi asal menyolati jenazah itu di tanah terbuka, di lapang. Maka dibawalah jenazah itu ke pemakaman dalam kondisi tempat pemakaman itu belum digali. Oleh karena itu ketika jenazah itu datang di situ, Rasulullah SAW juga datang kemudian. Jadi nahnu fi janazatin fi baqi, bahwa kami sedang menunggu jenazah di kuburan Baqi al-Gharqad. Kata Nabi SAW, lalu datanglah Nabi SAW kepada kita yang sudah ada di pohon situ. Faqa'adna haulahu, lalu kami pun duduk sekitar Nabi. Ka'anna ala ru'usina at-tayra, yang seolah-olah di atas kepala kami itu ada burung, yang maknanya kami begitu tenang dulu. Walam yulhad lahu, dan sedang wa huwa yulhadu lahu, dan saat itu sedang dibuatkan galian untuk jenazah. Dalam riwayat lain jenazah ini dari Ansor. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, beliau berdoa, a'udzu billahi min adabil qabri, a'udzu billahi min adabil qabri, a'udzu billahi min adabil qabri. Beliau mengucapkan doa ini 3 kali. Aku berlindung kepada Allah dari siksa kubur 3 kali. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi SAW memegang tongkat Nabi, dan tongkat Nabi itu lidi, kayak lidi kecil yang panjang, nggak panjang sekali, dan kemudian Nabi congkelkan ke bawah, lalu beliau melihat ke atas. Lalu setelah itu beliau membaca doa tadi, a'udzu billahi min adabil qabri, a'udzu billahi min adabil qabri, a'udzu billahi min adabil qabri. Aku berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Aku berlindung kepada Allah dari siksa kubur 3 kali. Dan sejak itu Nabi SAW selalu membaca doa perlindungan dari azab kubur dan dari 3 lainnya di akhir sholat beliau sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menghukumi bacaan ini wajib, karena dikatakan dari riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi setelah ada satu kasus ketika seorang wanita Yahudi tua datang kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang kemudian mengatakan sungguh kalian akan ditimpa fitnah di dalam kubur kalian, yakni disiksa di dalam kubur kalian. Kemudian Aisyah menyangkal. Lalu orang itu pergi, orang Yahudi wanita ini pergi. Lalu ketika Nabi SAW datang kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka diceritakan apa yang dia alami, pemberitaan tentang siksa kubur oleh wanita Yahudi yang datang kepada beliau. Maka Nabi SAW membenarkan, dan kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, setelah itu Rasulullah SAW lam yadah hadhihi da'wah, hadhihi ta'widah. Nabi tidak pernah meninggalkan permohonan perlindungan dari 4 hal tadi, 4 siksa kubur, siksa jahanam, siksa kubur, kemudian dari fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah min syarril masihid dajjal, dari al-masih terkutuk dajjal. Tidak pernah meninggalkan menjadi isyarat, menjadi wajibatis sholat, yakni di akhir sholatnya sebelum salam.
Tapi sebagian mayoritas ulama menghukuminya sunnah. Tapi Syalban rahimahullah taala menghukuminya wajib. Tsumma qala, kemudian Al-Bara bin Azib, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Ini kisah perjalanan manusia menuju kehidupan akhirat. Hadis tentang hal serupa ini banyak riwayatnya. Ini di antara salah satunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abdal mu'mina idza kana fi ikbalin minal akhirati wa inqita'in minad dunya." Sehingga hamba mukmin apabila dia telah menjelang kehidupan akhiratnya dan tidak terputus dari kehidupan dunianya, maknanya ketika dia hendak mati meninggalkan dunia dan menuju kehidupan akhirat, nazalat ilaihil malaika, akan turun kepadanya para malaikat, tidak tahu berapa jumlahnya. Ka'anna ala wujuhihim syams, seolah-olah di wajah mereka itu ada matahari, menunjukkan wajah para malaikat ini bercahaya. Ma'ahum kafan min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Mereka para malaikat ini membawa kain kafan dari kain kafan yang ada di surga. Lihat, jadi tidak hanya jasad manusia yang dikafani, tapi juga jenazah juga dikafani. Jasad kita yang mengkafani keluarga kita, handai tolak dan sahabat-sahabat kita, sementara ruh yang akan mengkafani para malaikat. Yang menjadi soal di sini yang mengkafani, kalau yang mengkafani malaikat ini, yakni ruh yang dikafani ini, di situ ada dua, yakni kain kafan dari surga dan ada kain kafan dari neraka. Wallahu min akfanin nar. Karena ini diceritakan adalah innal abdan mu'min, sungguhnya seorang hamba yang beriman. Jadi ini berkisah tentang hamba yang beriman, bagaimana Allah memuliakan hamba yang beriman ketika dicabut nyawanya. Ini belum dicabut. Nazalat ilaihil malaikat, akan turun para malaikat kepada hamba yang beriman ini. Mereka membawa kain kafan dari kain kafan-kafan yang ada di surga. Wa halutul min halutil jannah, dan ramuan untuk wangian yang mereka bawa dari surga. Maka juga ada sunnahnya untuk memberi minyak wangi pada jenazah orang yang meninggal dunia. Dan nanti juga akan diwangi atau rohnya juga akan dikasih wangian dari surga. Fajalasu minhu maddal basar, maka para malaikat ini akan duduk sejauh mata memandang dari orang yang akan menghadapi kematian. Itu kondisi saat nanti ketika kematian itu datang kepada kita. Para malaikat itu akan turun, kemudian dia posisinya sejauh mata kita memandang, yakni pandangan kita yang paling ujung. Tsumma yaji'u malakul mauti hatta yajlisa 'inda ra'si. Kemudian yaji'u, datanglah malakul maut, malaikat maut. Malaikat maut itulah malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Sedangkan malaikat-malaikat lain adalah malaikat-malaikat pendamping yang membawa kain kafan dan membawa ramuan pewangian. Hatta yajlisa 'inda ra'si, malakul maut ini kemudian dia datang, yakni mendekati kepada hamba yang beriman tadi, dan ia duduk di dekat kepalanya atau dia berhenti di dekat kepalanya. Hatta yajlisa 'inda ra'si. Fayaqulu, maka berkatalah malaikat maut ini, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah kamu wahai jiwa yang tenang kepada ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Panggilan yang indah yang kita berharap dipanggil dengan panggilan serupa ini di akhir hayat kita. Karena ini hari yang pasti, hari itu pasti akan datang kepada kita. Kullu nafsin dha'iqatul
setiap jiwa pasti akan merasakan bahagia. Banyak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang telah mendahului kita dan mereka telah bertemu dengan malakul maut. Dan suatu hari akan datang masa di mana kita akan didatangi oleh malakul maut dan kita tidak tahu kapan. Kalau Nabi SAW kemudian melanjutkan ceritanya. Ketika malaikat itu mengatakan, ya ayyatuhan nafsut tayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, wahai jiwa yang tenang tentram, keluarlah engkau kepada ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bercerita, fatakhruju, maka ruh keluar, tasiru kama tasiru qatratu min fi'is saqami atau min fi'is siqami. Itu keluar mengalir seperti mengalirnya air yang dituangkan dari ceret, dari mulut ceret, di mana air keluar dari mulut ceret dengan lancar. Itulah roh orang mukmin, dan itu bergantung kepada iman dan takwanya dan amal solehnya di dunia. Fayakhudwa, begitu keluar langsung diambil oleh malakul maut. Jadi malakul maut yang seperti gambaran yang ada di cerita-cerita komik itu. Dulu saya pernah baca komik itu, malaikatnya masuk ke dalam roh tubuhnya, tidak gitu. Roh orang mukmin berbeda dengan roh orang kafir. Dia mengalir keluar seperti air itu mengalir, tapi bukan yang ada di Allah. Kita tidak tahu. Rasulullah SAW beliau mengatakan di akhir ayatnya ketika menghadapi beratnya tekanan, siksaan kematian, beliau mengatakan, inna lil mauti la saqaatin wa la ghamaratin, sungguh kematian itu membawa penderitaan kematian, sakit. Nabi sampai mengikat kepalanya dengan kencang saking sakitnya, dan dirasakan proses ruh itu mulai tidak meninggalkan jasad. Sebagaimana yang telah kita bahas dulu, bahwa ruh itu menempati di dalam diri kita, yakni di seluruh jaringan tubuh kita, yang tidak bertempat di satu posisi saja, tapi di seluruh jaringan tubuh kita. Yang kadang kita melihat para medis yang biasanya sering menghadapi seperti ini, bagian kaki terasa dingin. Kalau bagian jempol kaki ini kan sudah tidak ada lagi darah, sudah putih, pucat, kakinya dingin, kemudian merambat terus sampai ke perut, ke dada, ke leher. Ya Allah, mau min alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami di dalam menghadapi sakaratul maut. Ketika malaikat maut mencabut nyawanya ini, yang keluar nyawa itu ditangkap, dipegang langsung oleh malakul maut. Lam yad'uha fi yadi tarfatain hatta ya'khuduha fa yaj'aluha fi dzalikal kafan wa dzalikal hanur. Begitu diambil oleh malakul maut, belum sekejap mata di genggaman di tangan malakul maut, malaikat-malaikat yang lain sudah mengambil alih. Dan langsung mereka meletakkannya di kain kafan yang mereka bawa dari surga, dengan memberikan ramuan-ramuan yang wangi yang mereka bawa dari surga. Jadi tidak ada satu detik, baru digenggam, belum sampai sekejap mata langsung ditarik, diambil. Jadi tugas malakul maut itu hanya mencabut nyawa, kemudian yang lainnya langsung mengambil dan meletakkannya di kain kafan yang dibawanya dari surga. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ardi. Setelah diletakkan di kain kafan yang sudah diberi ramuan-ramuan dari surga, maka dari ruh orang mukmin ini akan terpancar minyak misik, aroma wangi minyak misik yang paling wangi yang pernah ada di muka bumi, yakni yang paling wangi.
mengisyaratkan tidak ada yang lebih wangi dari wanginya minyak misik yang dibawa oleh malaikat dari surga. Sayang kita ketika melihat seperti itu tidak pernah kita mencium, karena itu ada di alam barzakh. Karena ketika manusia dicabut nyawanya, maka dia sudah berpindah ke alam barzakh, sudah di alam yang kita tidak akan bisa menembus. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, ada dinding pemisah yang tidak bisa ditembus, seperti antara air asin dan air tawar yang ada di laut, yang warnanya berbeda, satu warnanya coklat, satu warnanya hijau jernih. Itu dia bergoyang, tapi ini air tidak bercampur. Allah Akbar. Yang sini tawar, yang sini asin. Demikian itu ada barzakh, ada pemisah, dinding pemisah yang di luar kemampuan manusia untuk mempecah dari dinding itu. Demikian itu yang terjadi ketika ruh itu dicabut, maka dia sudah otomatis berpindah ke alam barzakh. Sehingga apa yang diceritakan, diriwayatkan dari Nabi, bagaimana ketika ruh orang mukmin itu meminta bergegas supaya dibawa ke pemakaman, kita tidak tahu, tapi para malaikat mengetahui. Dan kadang binatang-binatang di sekitar kita mereka tahu. Yang nggak tahu itu manusia dan jin. Kala kemudian Nabi SAW bersabda, fayas'aduna biha, maka mereka pun membawa naik ruh itu yang sudah dikafani dan sudah dibalut, sudah dikasih ramuan wangian yang paling wangi, yang memancarkan wangiannya itu sampai ke tempat yang jauh. Fala yamurruna bi a'la mala'in minal malaikati illa qalu, dan tidaklah roh ini melewati sekumpulan para malaikat yang ada di alamul malaikat, yang mereka bertugas menjaga tempat-tempat tertentu dengan perintah dari Allah, melainkan ketika melewati sekumpulan malaikat itu, malaikat ini berkata, qalu ma hadhihi ruhut thayyibah, ini ruh yang wangi ini punya siapa, ruhnya siapa? Maka fayakuluna, para malaikat yang mengusungnya pun mereka mengatakan, fulan ibnu fulan bi atyabi asma'ihi allati kanu yusammuna biha fid dunya, yusammunahu biha fid dunya. Mereka mengatakan ini fulan bin fulan, disebutkan nama-nama yang terindah, yaitu sifat-sifat yang terindah yang dimiliki di dunia. Allati kanu yusammunahu biha fid dunya, yaitu nama-nama, sifat-sifat yang biasa mereka sebutkan pada orang ini ketika di dunia. Ya Allah, disebut ini ahli sholat, ini ahli jamaah, ini ahli ngaji, ahli sedekah, ahli siam, ahli birrul walidain, ahli ini. Disebutkan sifat-sifat itu kepada para malaikat. Ya Allah, bagaimana kalau amalan kita jelek? Bagaimana nanti amalan kita itu akan menjadi sifat yang jelek yang akan disebutkan oleh para malaikat di hadapan malaikat lain. Fayantahu biha ila sama, sehingga sampailah mereka ke pintu langit pertama. Fayastaftihuna lahu, maka para malaikat yang membawa roh orang mukmin ini meminta dibukakan pintu langit. Ini menunjukkan bahwa setiap langit itu ada pintunya, yang di situ ada para penjaga yang di kalangan para malaikat. Fayuftahu lahu, maka dibukakanlah pintu langit pertama itu untuk hamba yang beriman ini, ruhnya. Fayushayyi'uhum man min kulli sama'in muqarribuha ila sama'i allati taliha, maka malaikat-malaikat yang ia berada dekat di langit pertama itu, mereka akan ikut menghantarkan jenazah ruh orang mukmin ini sampai kepada langit berikutnya. Jadi yang di bawah itu diiringi oleh manusia dihantarkan ke pemakamannya, ini ruhnya orang mukmin diiringi oleh para malaikat Allah menghantarkan sampai kepada langit berikutnya.
hatta yantahiya biha ila sama'il lati fiha Allah. Terus begitu, ketika sampai di langit kedua, minta dibukakan pintunya, lalu dibukakan. Para malaikat yang menunggu langit kedua yang bertugas di situ, dan semua malaikat yang ada di langit dua ikut mengiringinya sampai ke langit ketiga, dan seterusnya sampai ke langit yang dimana Allah ada di atasnya. Bukan Allah di dalam langit, tapi Allah yang ada di atasnya. Hatta yantahiya biha ila sama'il lati fiha Allah. Tapi di sini bahasanya sampai kepada langit, sehingga berakhirlah sampai kepada langit yang dimana Allah berada, yaitu maksudnya di atasnya. Fayaqulu Allah azza wa jalla, maka ketika itu Allah azza wa jalla berfirman, itu ketika sampai ke langit 7, dari atas langit 7, Allah berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin wa a'iduhu ilal ardi fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Catatlah catatan amalan hambaku ini di illiyin, yaitu di tempat yang tertinggi, di langit yang paling tertinggi, di surga yang tertinggi, illiyin. Wa a'iduhu ilal ardi, dan kembalikan hambaku ini ke bumi. Pak ini minha khalaqtuhum, karena sesungguhnya aku dari tanah aku menciptakannya. Wa fiha u'iduhum, dan ke tanah ini pula aku akan mengembalikannya. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari tanah pula aku sekali lagi akan mengeluarkannya. Ya Allah, pernahkah kita membayangkan kondisi seperti ini itu akan menimpa kita? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan, fatu'adu ruhuhu fi jasadi, maka setelah itu akan dikembalikan rohnya ke dalam jasadnya, tapi tidak sebagaimana sebelum roh itu sudah berbeda. Dikembalikan roh ke dalam jasadnya sudah di alam barzakh yang tidak kembali ke dunia. Maka di sini mengisyaratkan banyak hal. Yang pertama, keyakinan orang yang mengatakan ketika seseorang meninggal dunia, rohnya selama 3 hari masih di dalam rumahnya atau di kamarnya, kemudian 7 hari masih di dalam rumahnya, 3 hari di kamar, ketika setelah 4 hari ke-7 masih di dalam rumahnya, nanti 4 hari sampai hari ke-8 sampai ke 40 hari masih di kampungnya, di sekitar rumahnya. Ini ruhnya siapa yang kelayapan dari ini? Tidak ada dalilnya. Itu semua keyakinan mitos, khurafat yang tidak ada sandaran dalilnya dari kitab Allah maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang benar, ketika seseorang meninggal dunia, dia sudah berada di alam lain dan dia sudah sibuk dengan kondisi yang akan dihadapinya di alam itu. Sibuk dengan kenikmatan kalau itu hamba-hamba mukmin, atau sibuk dengan penderitaan kalau itu orang-orang yang kafir. Fatu'adu ruhuhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ruhnya dikembalikan fi jasadi, ke dalam jasadnya. Dan juga tidak ada yang namanya pocong. Ya ada, pocong itu tidak ada. Hantu tidak ada, yang ada setan. Karena manusia baik itu mukmin maupun kafir nanti juga akan diceritakan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kondisinya sudah masuk berada di alamul barzakh, alamul kubur, yang tidak bisa lagi kembali ke dunia sama sekali. Rasulullah SAW pun tidak bisa kembali ke dunia, bagaimana lagi mendatangi orang-orang yang lagi mengadakan maulid dan serakawan? Tidak mungkin. Tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah, tidak ada dalilnya bahwa Nabi itu datang setiap kali. Kondisi dikembalikan roh Nabi ke dalam jasadnya itu sudah tidak seperti di dunia.
dunia, sebagaimana ruh orang-orang yang dimatikan oleh Allah ketika ruh itu dikembalikan ke jasadnya untuk ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir di alam kuburnya, itu sudah tidak lagi seperti ketika di dunia. Kalau kita tidur kemudian bangun, itu ruh dikembalikan ke jasad kita, kita masih di dunia, seperti yang sudah kita bahas kemarin. Tapi ini sudah lain. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Fayatihi malakani, lalu datang kepadanya dua malaikat. Fayujlisanihi, lalu malaikat itu akan memaksanya duduk. Kasar. Kita ini sedang diuji di dalam kuburan. Ketika kita ikut ujian dulu atau sekarang, itu guru-guru yang mengawasi ujian kita itu kalau sebelum ujian itu ramah-ramah, ketemu di mana nyalami, senyum. Tapi kalau sudah lagi pengawas, matanya jelalatan mengelilingi kita, nggak ada senyum sama sekali dulu gitu. Kalau sekarang mungkin berbeda. Nah, ini halnya serupa, keadaan malaikat hampir seolah bahkan lebih dahsyat dari itu. Bahkan disebutkan ketika malaikat ini bertanya, kata Nabi SAW ketika berbicara kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, apa kata Nabi? Suaranya beledek. Suara malaikat itu ketika bertanya, man rabbuka wa ma dinuka wa man hadzal rajulul ladzi bu'itsa fiikum, itu suaranya suara petir, suara beledek, suara guntur. Disitulah makna orang-orang yang beriman diteguhkan hatinya oleh Allah dengan perkataan yang teguh di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat, yaitu termasuk di alamul kubur. Sabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Fayaqulani lahu, lalu malaikat itu setelah mendudukkannya lalu berkata kepadanya dua malaikat ini. Dalam riwayat lain fayuqalu Munkarun wa Nakir. Malaikat ini, dua malaikat disebut, satunya Munkar dan satunya namanya Nakir. Fayaqulani lahu, dua malaikat ini pun berkata kepada si mukmin, hamba mukmin itu, man rabbuka, siapa Rabb? Maka hamba yang beriman ini akan berkata, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinuka, lalu dua malaikat Munkar Nakir ini pun bertanya lagi kepadanya, ma dinuka, apa agamamu? Fayaqulu diniyal Islam, lalu orang mukmin ini akan mengatakan agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fiikum, lalu ditanya lagi mereka si hamba mukmin ini oleh kedua malaikat tadi, man ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fiikum, siapakah orang yang diutus di tengah kalian? Fayaqulu wa Rasulullah, ya beliau adalah utusan Allah. Fayaqulani lahu, lalu dua malaikat ini akan berkata lagi kepada hamba mukmin ini, ma ilmuka, dari mana kamu tahu dia utusan Allah? Ini pertanyaan keempat yang jangan disebutkan. Kita tahunya cuma 3 sebenarnya. Ini tak kasih bocoran satu lagi dari Rasulullah SAW. Ma ilmuka, apa, dari mana kamu tahu bahwa dia adalah utusan Allah? Fayaqulu, maka berkata hamba mukmin, qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu. Aku membaca kitab Allah dan aku beriman kepadanya, yakni beriman kepada kitab Allah. Wa saddaqtu, dan aku membenarkan semua pemberitaan yang ada di dalam kitab Allah. Ini keadaan orang mukmin. Dia beriman kepada, dia membaca kitabullah dan mengimani kitabullah dan membenarkan semua yang ada di dalam Al-Quran kitabullah. Fayunadi munadi minas sama, lalu ada yang berseru dari langit, yaitu atas perintah Allah. An sadaqa abdi, jadi utusan Allah ini mengatakan hambaku telah berkata benar. Maknanya dia, malaikat ini menyampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa hamba Allah ini yang beriman ini telah menjawab dengan jawaban yang benar, nilainya 100.
Ini pertanyaan yang kita sudah tahu soalnya dan tahu jawabannya, tapi kita tidak tahu bisa menjawab dan ketika dijawab tidak bisa. Ketika di dalam alam barzakh. An sadaqa abdi, hambaku telah berkata benar. Kemudian Allah perintahkan fa'afrishuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Beri dia permadani dari surga, beri dia dan bukakanlah baginya pintunya menuju surga. Dalam riwayat lain, maka diperlihatkanlah kepadanya pintu, ditempatkanlah tempat tinggalnya di surga dan di neraka. Di neraka dulu ditambahkan, ini tempat tinggalmu di neraka, wahai hamba Allah yang beriman. Kalau kamu dulu di dunia tidak beriman kepada Allah, di sini tempatnya. Faqad abdalakallahu makanan minal jannah au fil jannah, dan Allah telah memberikan tempat ganti untukmu di surga. Jadi setiap hamba itu akan melihat dua tempat yang di surga dan di neraka. Kemudian dan masing-masing hamba Allah itu punya dua tempat di surga dan di neraka, sudah disediakan. Ketika seorang itu hamba beriman, maka dia menempati surga Allah. Ketika hamba itu kufur, maka dia menempati neraka. Lalu surga yang disediakan untuknya karena dia tidak mengambilnya diberikan kepada siapa? Kepada orang beriman. Dan tempat-tempat neraka yang disediakan untuk orang-orang mukmin yang tidak diambil diberikan kepada orang kafir, sehingga azabnya orang kafir berlipat ganda dan kenikmatan penghuni surga berlipat ganda pula. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fayatihi min rauhiha wa tibiha." Ketika dibukakan pintu menuju surganya, maka datang dari surga aroma wangi dan hawa wangi surga. Wa yufsahu lahu fi qabri madda basari, sesudah itu kuburan akan diluaskan, dilapangkan sejauh mata memandang. Ini menunjukkan bahwa alam barzakh itu begitu luas. Ini seseorang dimakamkan di satu pemakaman, seorang hamba yang beriman. Di sampingnya ada hamba yang dia banyak bermaksiat. Yang di sini kuburnya diluaskan, yang di sini kuburnya menghimpit. Ini yang di samping ini nggak merasakan luasnya kuburnya yang di samping tetangganya. Padahal sama di samping kuburannya, tapi kondisi di alam barzakh tidak sebagaimana dalam benak kita. Yang disiksa tidak pernah merasakan kenikmatan yang datang kepada saudaranya yang beriman, yang mendapatkan kenikmatan keluasan kubur yang sejauh mata memandang, berarti berapa kilometer, berapa ratus meter, kalau tidak sampai kiloan. Yang di samping ketika disiksa ia menjerit, ini di sampingnya yang beriman tidak mendengar ceritanya. Berbeda. Allah Maha Agung dan Maha Kuasa, betapa luasnya alam barzakh. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanul thiyabi tayyibur rihi. Kemudian datang seorang lelaki yang wajahnya tampan, pakaiannya bagus, pakaiannya bagus, wangi aromanya, tayyibur rihi. Fayaqulu, maka berkatalah hamba yang beriman ini, berkatalah orang ini, abshir billadhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'adu. Bergembiralah wahai engkau dengan berita yang akan mengembirakan dirimu. Inilah hari yang dulu telah dijanjikan kepadamu. Ini
inilah hari yang dijanjikan kepadamu, yakni perjumpaanmu dengan hari ini yang Allah menepati janjinya akan memberikan kenikmatan kepada. Fayaqulu, maka berkatalah hamba mukmin ini kepada orang yang tampan berpakaian bagus beraroma wangi, man anta? Fawajhuka alladhi yaji'u bil khair. Kamu ini siapa? Wajahmu ini menampakkan orang yang membawa kebaikan. Fayaqulu, maka berkata hamba yang tadi orang yang tampan tadi yang berpakaian bagus dan beraroma wangi tadi, ana amaluka sholeh, aku adalah amal solehmu ya Rabbal Alamin. Ini yang harus menjadi perhatian kita, bahwa kita nanti hanya akan berkembangkan dengan amal perbuatan kita, soleh atau toleh. Toleh itu lawan dari soleh. Baik atau amal itu buruk nanti akan menjadi teman kita. Yang baik akan menyenangkan kita, yang jelek na'udzubillah kita berlindung jangan sampai. Karena itu akan menjadi penderitaan yang panjang dalam hidup kita. Fayaqulu, maka berkatalah hamba yang beriman, ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Wahai Rabbku, segeralah datangkan kiamat agar aku bisa segera kembali kepada keluargaku dan hartaku. Dalam riwayat lain Nabi Allah Subhanahu wa taala menjawab, jadi ketika hamba itu dalam riwayatnya mengatakan, dakni ya Rabbi anti ila ahlika ukhbira. Wahai Rabbku, izinkan aku kembali kepada keluargaku untuk menyampaikan berita gembira ini kepada keluarga. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nam kalau matil arus alladzi la yuqiduhu illa ahabbun nasi ilaihi. Itulah kamu seperti tidurnya seseorang yang menjalani pengantin malam. Jadi tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin di malam pertama. Alladzi la yuqiduhu illa ahabbun nasi ilaihi, yang dia tidak akan dibangunkan kecuali oleh orang yang paling dia cintai, yaitu kekasihnya. Maka tidurlah kamu di kubur ini, tetaplah kamu tinggal di dalam kubur ini sampai nanti Allah membangunkanmu yang dijauh dia. Sampai di sini kita lanjutkan bacaan tadi. Insyaallah sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu ila qiyamis saa'ah wa ba'd. Ikhwani fid din, azza wa jalla wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Demikian tadi perjalanan roh orang mukmin. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimatikan dalam keadaan beriman kepada Allah dan husnul khatimah. Sekarang kita akan melanjutkan riwayat ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ini perjalanan roh orang kafir dan perjalanan proses kematian pada diri orang kafir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innal 'abdan kafira idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Dan hamba yang kafir, sungguhnya hamba yang kafir, idza kana fi inqita'in minad dunya, bila ia mulai akan berpisah dari dunia atau meninggalkan dunia, wa iqbalin minal akhirah, dan dia akan datang kepada kehidupan akhiratnya. Nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuhi. Di sini saja sudah ada turun kepadanya malaikat-malaikat dengan wajah yang hitam. Ma'ahumul musuh, mereka membawa ramuan yang busuk.
yang mereka bawa dari mana? Dalam riwayat lain dari neraka. Ya Allah. Fayajlisuna minhu baddal basari thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'si. Maka malaikat-malaikat yang hitam wajahnya ini, mereka duduk sejauh mata memandang dari hamba yang kafir. Setelah itu datanglah malakul maut, dia akan mendekat kepada orang kafir ini, lalu dia hidup di dekat kepalanya. Fayaqulu, lalu dia akan berkata malaikat ini, ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabih. La ilaha illallah. Wahai jiwa yang busuk, dia malaikat ini memanggilnya dengan wahai jiwa yang busuk, orang kafir, orang munafik, orang fajir. Ini dipanggil dengan panggilan ini. Dalam riwayat lain disebutkan hamba yang kafir, hamba yang munafik, dan hamba yang fajir, yang banyak dosa-dosa maksiatan. Ayat Tuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabi, keluarlah kamu wahai jiwa yang busuk kepada murka dan amarah Allah. Bukan kepada rahmat Allah, bukan kepada ampunan Allah, bukan kepada ridha Allah, tapi kepada amarah dan murka Allah Azza wa Jalla. Maknanya panggilan ini saja sudah tidak menyenangkan. Jangan sampai kita dipanggil di saat akhir hayat kita dengan panggilan seperti itu. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fatafarraqa fi jasadih, fayanza'uha, fatatafarraqu fi jasadihi." Maka maka ruh itu pun tatafarraq fi jasadihi, berusaha untuk memisahkan, yakni dia menahan untuk tidak dipisahkan, tapi terus keluar, dicabut. Dalam ayat Al-Quran Allah bercerita kepada Nabi, sekiranya engkau wahai Nabi SAW melihat tatkala malaikat-malaikat yang mewafatkan, malaikat-malaikat maut mewafatkannya, maka engkau akan melihat bagaimana ketika malaikat itu memukul kepalanya, memukul bagian tubuhnya, pukulnya kencang supaya ruh itu keluar dari jasadnya. Na'udzubillah. Fatafarraqa fi jasadi, maka seperti berontak di dalam tubuh. Fayantazi'uha kama yuntaza'u sufudu minas sufil mablul. Lalu dicabutnya, di sini baru dipaksa dicabutnya orang kafir itu seperti besi panas yang tersangkut pada asuf, bulu domba yang basah. Gimana bulu domba yang basah tersangkut oleh besi panas. Fayakhudhu, lalu dicabutnya dengan kencang. Wan nazi'ati gharqa. Allah berfirman dalam surah An-Nazi'at, demi malaikat-malaikat pencabut nyawa orang-orang kafir dengan cabutan yang keras. Tariknya fayakhudhuha, fa idza akhadha, ketika sudah dilepaskan dengan susah payah, maka begitu dipegang oleh malakul maut, fayakhud lam yad'uha fi yadi tarfata 'ainin hatta yaj'aluha fi tilkal musuh. Belum sekejap mata di tangan genggaman malakul maut pencabut nyawa, ruh itu sudah diambil oleh para malaikat lain dan diletakkan di kain kafan yang dibawa dari neraka. Dan juga fitilkal musuh, yaitu juga di ramuan-ramuan yang busuk. Fayakhruju minha ka'anta rihin khabithatin wujidat ala wajhil ardi. Setelah itu akan langsung terpancar aroma busuk dari bau busuk yang paling busuk yang pernah ada di muka bumi. La ilaha illallah. Kadang-kadang seseorang mungkin mencium aroma wangi pada sebagian orang mukmin jenazahnya. Kadang
Dan juga kadang seseorang mencium bau busuk dari ruh orang yang kafir. Kadang orang munafik yang tidak sholat ketika mati baunya busuk, itu diberikan aroma itu sebagian untuk pelajaran buat kita dan peringatan buat kita. Sehingga kadang ada seseorang yang dia tidak bisa tahan sampai muntah-muntah mencium bau aromanya. Dan ini banyak dikisahkan oleh orang-orang yang memandikan jenazah, tapi mereka tidak menyebutkan nama dan keluarganya, tetapi mengambil ibrah pelajaran. Dan biasanya mereka ini yang kufur, yang beriman di keluarga yang beriman, tapi dia tidak sholat. Ya Allah, di dunia saja sudah diberi pertanda jelek, na'udzubillah minal kufur wal nifaq. Fayas'aduna biha fala yamuruna biha ala mala'i minal malaikati illa qalu. Maka malaikat-malaikat itu yas'aduna biha, membawanya naik, sama seperti ruhnya orang mukmin. Fala yamuruna biha ala mala'i minal malaik, tidaklah mereka melewati kumpulan para malaikat illa qalu, melainkan para malaikat itu akan berkata, ma hadzal ruhil khabith, ma hadzal ruhul khabith. Ini bau ruhnya siapa yang busuk? Fayaquluna, mereka menyebutkan fulan bin fulan, oh ini si fulan anak si fulan, dan disebutkan bi akbahi asma'ihi allati kanu yusammuna biha fid dunya, dan sifat-sifat lainnya yang biasa melekat pada diri orang ini ketika di dunia. Ini orang yang tidak pernah sholat, orang ini yang dia suka berbuat minuman khamar, orang yang suka berzina, orang yang suka makan harta riba, orang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Disebutkan di hadapan para malaikat lainnya. Hatta yantahiya biha ila sama'i dunya, terus dibawa. Setiap melewati kumpulan malaikat-malaikat, maka mereka mengatakan hal yang serupa terus sampai ke pintu langit pertama. Fayastaftahu lahu, maka dimintakan untuk dibukakan pintu bagi ruh orang kafir ini. Fala yuftahu lahu, dan malaikat penjaga langit tidak ada yang membukakan, dan dibukakan pintu untuknya. Tidak ada malaikat yang mau membukakan pintu untuknya, dan mereka mengetahuinya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, "Tsumma qara'a Rasulullah SAW," yakni surat Al-A'raf ayat 40, "La tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat." La tufattahu lahum abwabus sama, pintu-pintu langit tidak akan dibukakan untuk mereka, orang-orang yang kafir, yang musyrik. Hai orang-orang yang mereka berbuat kesyirikan, ingatlah hari ini di mana nyawamu ditahan di langit bawah, dan tidak akan dibukakan untuk mereka. La tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, dan mereka tidak akan pernah masuk ke dalam surga sehingga ada al-jamal, unta yang masuk melalui lubang jarum. Mungkin atau mustahil? Mustahil. Maknanya orang-orang yang meninggal dalam keadaan kufur, dalam keadaan munafik akbar, dalam keadaan syirik akbar, mereka ini yang tertahan di langit paling dasar, paling rendah, dan tidak dibukakan pintu untuk mereka. Fayaqulullahu azza wa jalla, kemudian Allah azza wa jalla berfirman dari atas langit yang 7, "Uktubu kitabahu." Allah tidak mengatakan uktubu kitab abdi, tulislah catatan hambaku. Allah tidak mengatakan uktubu kitab abdi, tapi Allah katakan uktubu kitabahu, catatlah amalan keburukannya. Fi sijjin, yaitu di tempat sijjin. Fil ardi sufla, yaitu di tanah bumi
ini yang paling dasar tempat neraka. Suruh dicatat di sana catatan amalnya, catatan hamba ini. Setelah itu fatutrahu ruhuhu torhan. Roh orang kafir ini akan dilemparkan oleh para malaikat, dilepaskan dan dihantarkan sebagaimana rohnya orang mukmin. Kalau orang mukmin fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, dikembalikan rohnya ke dalam jasadnya. Tapi ketika orang kafir, Allah mengatakan apa? Fatutrahu ruhu. Rasul SAW mengatakan fatutrahu ruhuhu torhan, dilemparkan dengan kencang, dengan keras. Kemudian Nabi membaca kemudian Nabi membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang di dalam surat Al-Hajj ayat 31. Wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas samaa'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seolah-olah ia tersungkur jatuh dari langit yang tinggi, fatakhtafuhu at-tayru, lalu dia akan disambar oleh burung-burung besar, raja wali garuda atau sejenisnya. Au tahwi bihi rihu fi makanin sahiq, atau dia akan dihempas oleh angin yang kencang, dilemparkan ke tempat yang jauh, diombak-ambingkan oleh angin, disambar oleh burung. La ilaha illallah. Belum sampai ke jasadnya dia sudah disiksa oleh Allah. Fatu'adu ruhuhu fi jasadi, maka dikembalikan ruhnya akhirnya ke dalam jasadnya setelah mengalami proses yang menyedihkan, mengerikan, menakutkan, menyakitkan. Wa ya'tihi malakani wa yujlisani, lalu datang kepadanya dua malaikat lalu mendudukannya dengan paksa, fa yaqulani lahu, lalu berkata kepadanya, man rabbuka? Fa yaqulu la adri. Siapa Tuhanmu? Dia berkata, Anda tahu. Padahal dia dulu di dunia mendengar orang-orang munafik, dan dia tahu apa pertanyaannya akan ditanyakan di dalam kubur, dia tahu. Tapi apa kata dia? La adri. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladzi bu'itha fikum, lalu ditanya kepadanya, dalam riwayat lain ditanya kepadanya agamanya, di sini ditanya tentang siapakah yang diutus di tengah-tengah mereka, yaitu maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu terutama orang yang suka meledek, menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menghina ajarannya. Siapakah orang yang diutus di tengah kalian? Fayaqulu, maka hamba yang kafir, hamba yang munafik, hamba yang fajir ini berkata, la adri, tahu, saya tidak tahu. La ilaha illallah. Fayunadi munadi minas sama, maka ada suara yang berseru dari langit, an kadzaba 'abdi, hambaku ini berdusta. Fa'afrishuhu minan nar, berikan dia permadani dari neraka, alas dari neraka untuk tidurnya di dalam kubur. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan pintu baginya, pintu menuju nerakanya. La ilaha illallah, na'udzubillah minan nar. Fayatihi min harriha wa sumumiha, maka hawa panasnya neraka dan penderitaan hawa panas dan panasnya neraka itu akan masuk kepadanya, datang ke kuburnya. Naudzubillah. Wa yudayyaku alaihi qabruhu, itu belum cukup. Wa yudayyaku alaihi qabruhu hatta tahtalifa adla'uh, kuburnya akan menghimpitnya, menekannya, sampai tulang-tulang badannya saling bertautan. La ilaha illallah. Ini dikisahkan ada orang yang tugasnya menggali kuburan, yang pernah berkisah, ia mendapati sebagian kuburan itu ketika mau dipindahkan kuburannya ke tempat lain, mereka menggali untuk memindahkan tulang-tulang
itu ada tulang belulang yang terkumpul di tengah. Padahal mestinya kan kepala sendiri, badan sendiri, tangan sampai ke kaki, tapi ini tidak, ia terkumpul menumpuk di tengah ketika digali. Inilah kebenaran dari firman dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yudayyaku alaihi kuburnya akan menggempitnya sehingga sempit, hatta takhtalifa adlahu sampai tulang-tulangnya saling bertautan, kaki ketemu dengan tulang kepala, ketemu dengan tulang kaki, tangan, semua badan. Alhamdulillah. Wa yatihi rajulun qabihul wajhi qabihul thiyab muntinur rih. Kemudian datang kepadanya seseorang lelaki yang qabihul wajhi, wajahnya jelek, qabihul thiyab, pakaiannya jelek, muntinur rih, dan aromanya busuk. Fayaqulu, lalu dia orang ini berkata, abshir billadhi yasuka, bergembiralah kamu dengan hal-hal yang akan menjelekkanmu. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad, inilah hari yang telah diancamkan, dijanjikan kepadamu. Fayaqulu, orang kafir pun bertanya, man anta, siapa kamu? Bahwa juga wajhul ladzi yaji'u bisa, wajahmu ini menampakkan wajah yang membawa keburukan, kejelekan. Fayaqulu, maka berkata orang ini, ana amalukal khabith, aku ini amal busukmu. Fayaqulu, maka hamba orang kafir ini pun berkata, ya Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Rabbku jangan engkau datangkan kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Al-Hakim serta Abu Awanah di dalam sahih keduanya, yaitu Sahihul Hakim dan Sahih Abu Awanah, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Dan kata pensyarah kitab At-Tahawi, yaitu Abu Is Ibnu Hanafi, Ibnu Is Al-Hanafi, beliau mengatakan, wa dhahaba ila mawjidi hadzal hadits jami'u ahli sunnah wal hadits wa lahu syawahid fis sahih. Para ulama ahlu sunnah dan ahlu hadis, mereka semua bersepakat akan terjadinya apa yang disebutkan di dalam riwayat ini. Maknanya mereka sepakat kesahihan hadis ini, walau syawahid fis sahih, dan hadis-hadis ini penggalan-penggalannya ada penguatnya dari hadis-hadis yang sahih. Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala mengumpulkan hadis tentang riwayat-riwayat siksa kubur dan kenikmatan kubur, pertanyaan kubur juga di dalam kitab khusus yang namanya Itsbatu Adzabil Qabri wa Na'imihi, penetapan adanya azab dan kenikmatan di dalam kubur. Beliau mengumpulkan sekitar 133 riwayat tentang azabul qabri. Dan karena itu para ulama mengatakan bahwa tentang adanya fitnatul qabri, azabul qabri, na'imul qabri itu hadisnya mutawatir maknawi. Maknanya hadisnya sangat-sangat sahih dan tidak perlu ada keraguan. Sedangkan kelompok Mu'tazilah dan kelompok rasional, mereka menolak adanya azabul qabri, apalagi fitnatul qabri, karena semata-mata mendasarkan kepada logika akal. Karena mungkin orang sudah ditempatkan di tempat yang sempit seperti itu, akan didudukkan, ditanyai dan sebagainya, karena mereka tidak beriman terhadap perkara-perkara yang ghaib. Dan mereka mengatakan tidak ada hadisnya satupun, tidak ada ayat Al-Quran dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang azab kubur. Salah. Dalam ayat yang Allah berfirman, apa itu di dalam, yaitu kita ketika Allah bercerita tentang Fir'aun dan tentara-tentaranya,
yang api neraka itu diperlihatkan kepada mereka pagi dan petang. Wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari kiamat nanti adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab, masukkan Fir'aun dan pengikutnya semuanya ke dalam siksaan yang paling keras. Ayat yang kedua berbicara tentang azabul akhirah, dan ayat pertama an-naru yu'raduna 'alaihim ghuduwwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Api neraka itu akan diperlihatkan kepada mereka setiap pagi dan petang, itu sebagai bentuk siksaan seperti disebutkan dalam hadis ini, yaitu datang hawa panasnya api yang membakarnya itu masuk ke dalam mereka pagi dan petang setiap hari. Dan nanti pada hari kiamat akan dikatakan kepada mereka, kepada para malaikat, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab, masukkan Fir'aun dan pengikutnya ke dalam siksaan yang pedih. Tentang ini insyaallah kita akan lanjutkan perkataan Syekhul Islam Taimiyah yang terakhir di sini berkaitan dengan hadis ini. Beliau mengatakan apa? Ammal hadithul madhkur fi qabdi ruhil mu'min wa annahu yus'adu biha ila as-sama'i allati fiha Allah, fa hadha hadithun ma'rufun bil isnad. Adapun hadis yang menyebutkan di dalamnya pencabutan nyawa orang mukmin, yang bahwasanya roh orang mukmin itu akan naik ke langit sampai ke langit di mana Allah berada di atasnya, maka ini adalah hadis yang sangat populer, yang sudah dikenal, yang sanadnya jayyid. Wa qawlu fiha, dan di salah sabda Nabi SAW yang mengatakan wa fiha Allah, yakni di langit yang Allah ada di dalamnya, ini bimanzilati qauli ta'ala, ini serupa dengan yang ada di dalam firman Allah surat Al-Mulk ayat 16-17. Allah berfirman, a'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari ancaman siksa zat yang ada di langit? Kata-kata di langit ini tidak menunjukkan di dalam langit sebagaimana, tapi doanya kita mengimani seperti itu, tapi dengan cara yang Allah Maha mengetahui, dan kita mengetahui dari ayat yang lain bahwa Allah 'alal 'arsy istawa. A'amintum man fis samai ay yakhsiba bikumul ardha fa idza hiya tamur, tidakkah kalian, apakah kalian yakni merasa aman dari ancaman siksa Allah yang ada di langit, yakni di atas langit, fi di sini artinya ala, ay yakhsiba bikumul ardha, yakni Allah akan membenamkanmu ke dalam bumi, fa idza hiya tamur, yakni akan menggoncangkan bumi kepada kalian sampai bumi ini hancur goncang. Am amintum man fis sama, ataukah kalian merasa aman terhadap ancaman atau makar Allah yang ada di langit? Ayyursila alaikum hasiba, yakni Allah menimpakan kepada kalian hujan batu. Fasata'lamuna kaifa nadir, maka kalian pasti akan mengetahui bagaimana azab, bagaimana peringatan Allah itu, yakni azab setelah mereka durhaka. Kaifat nanti bagaimana balasan setelah adanya peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ini yang kita sebutkan, nanti akan kita sebutkan lagi lanjutannya, yaitu mengenai perkataan Ibnu Qayyim al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa ruh itu tempat tinggalnya di alam barzakh berbeda-beda. Ada yang di surga, dan di surga pun ada yang di tingkatan yang berbeda, seperti para nabi yang ditemui oleh Rasulullah SAW pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj dan seterusnya. Insyaallah taala. Barangkali ada pertanyaan. Saya tak. Ya. Batalnya syahadat itu saya melakukan apa saja? Batalnya syahadat atau keluarnya dari agama Islam? Iya. Batalnya syahadat atau keluarnya seseorang dari agama Islam. Banyak, ada 10 minimal. Di sana ada ulama yang menyebutkan lebih dari 10, tapi juga disebutkan hanya minimal 10.
Saya baca secara ringkas. Yang pertama, syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak dalilnya. Kedua, orang yang membuat perantara antara dirinya dengan Allah, yaitu berdoa, memohon syafaat, bertawakal kepada orang-orang yang sudah mati ataupun orang yang hidup tapi tidak di depannya, atau pada orang hidup pada perkara yang dia tidak mungkin mampu. Ini kedua. Ketiga, tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau meragukan kekafiran orang musyrik, atau membenarkan pendapat mereka. Ini juga membatalkan. Ini membutuhkan pembahasan secara khusus, insya Allah nanti suatu waktu kita akan bahas tentang 10 pembatal keislaman ini. Kemudian yang keempat, meyakini adanya petunjuk yang lebih sempurna dari sunnah Nabi SAW. Jadi ketika disampaikan hadis Nabi yang sahih, dia bantah dengan perkataan manusia. Oh, tidak betul itu. Ini enggak gitu, ini maksudnya begini. Tapi di sini ada perincian yang tidak bisa kita samakan. Yang kelima, yaitu tidak senang dan membenci hal-hal yang dibawa oleh Rasulullah SAW meskipun ia melaksanakannya. Makanya telah kafir. Dia puasa Ramadan, tapi tidak senang sama puasa, benci sama puasa, dan dia melakukannya karena terpaksa, maka dia kafir. Kalau sampai ada tumbuh perasaan benci, ini tidak senang dan membenci hal-hal yang dibawa oleh Nabi, termasuk jihad. Orang-orang munafik mereka berjihad, tapi mereka benci dengan jihad. Kemudian juga yang keenam, menghina Islam, yaitu mengolok-olok Allah, menghina Allah dan Rasulnya SAW, juga Al-Quran, juga agama Islam, malaikat atau para ulama karena ilmu yang mereka miliki, atau menghina salah satu dari syiar Islam seperti sholat, zakat, puasa, haji, tawaf, Ka'bah, wukuf di Arafah, atau menghina masjid, menghina azan, memelihara jenggot atau sunnah-sunnah Nabi SAW lainnya, dan syiar-syiar Islam, syiar-syiar Allah lainnya. Ini menghina. Yang ketujuh, melakukan sihir atau melakukan praktek-praktek sihir, yaitu seperti misalnya bikin peret biar dicintai sama cewek, ini kan peret, ataupun buat jimat-jimat, ataupun mantra-mantra teluh, ini yang paling dahsyat, untuk mematikan orang yang dia benci. Yang kedelapan, memberikan pertolongan kepada orang kafir atau membantu mereka dalam hal memerangi kaum muslimin. Ini ada orang kafir sedang berperang dengan orang Islam, dia bela orang kafir ini dengan menyampaikan berita tentang kelemahan jumlahnya orang muslim berapa, titik lemahnya apa kepada orang kafir ini, maka dia keluar dari Islam. Pengkhianat ada. Pengkhianat. Makanya kalau ada pengkhianat dari semacam ini, hukumannya mati, karena dia sudah dianggap murtad. Yang kesembilan, meyakini bahwa manusia bebas keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Yaitu contohnya seperti orang yang mempunyai keyakinan bahwa sebagian manusia diberikan keleluasaan untuk tidak menjalankan syariat Nabi. Saya tidak perlu sholat, saya sudah makrifat. Saya sudah makrifat, sudah hakikat. Saya sudah sampai pada hakikat, maka saya tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, tidak perlu zakat. Keyakinan seperti ini termasuk meyakini bahwa ada sebagian manusia yang boleh bebas, padahal Nabi sampai akhir hayatnya sampai dipapah oleh dua orang untuk bisa sholat berjamaah bersama kaum muslimin di akhir hayatnya. Dan bahkan ketika manusia sudah tidak bisa apa-apa, tapi dia masih sadar, masih ingat, dia tetap menjalankan sholat dengan kondisi yang sebisa dia lakukan, dan tidak ada alasan. Yang ke-10,
berpaling dari agama Allah Ta'ala, ia tidak mempelajarinya dan tidak beramal dengannya, tidak mau diajari Islam, ngaji dong, nggak usah. Loh, ini syariat Allah, salah, dia usah bicara syariat. Dia berpaling dari syariat Allah, dia berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajari. Belajar belum biar nanti saya sudah belajar, itu penting, saya sudah belajar, tapi tidak perlu. Sehingga ya Allah, orang seperti ini sholat tidak, puasa tidak, tapi KTP-nya masih tertulis Islam. Orang seperti ini kalau mati nggak perlu disolati, nggak perlu dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Disolati KTP-nya tak? Yang disolati KTP-nya, masya Allah. Barakallahu fiik. Itu diantara, dan di sana juga ada orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah, atau memandang bahwa hukum selain hukum Allah itu sama saja dengan hukum Allah, meyakini. Adapun orang yang mereka beramal dengan hukum selain hukum Allah tapi mengatakan hukum yang paling benar adalah hukum Allah. Loh, kenapa nggak berhukum? Ya nanti saya nggak punya kewenangan, saya hanya menjalankan. Maka dia fasik, tapi tidak sampai kalah, tidak sampai keluar dari Islamnya. Ini diantara 10, dan di sana ada keterangan lagi yang lebih banyak dari itu, yaitu yang berbicara tentang khusus tentang kufur, amalan-amalan yang menjatuhkan manusia pada kekafiran. Dan kita adanya pelajari ini, insya Allah suatu saat kita akan belajar biidznillah, mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya sehingga kita bisa mempelajari agama Allah dengan baik. Ada yang lain? Dan cukup, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan tentang ini, insya Allah pada kesempatan mendatang, pertemuan mendatang. Biidznillah ta'ala. Amin wa rahmatullahi wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.